Diana felt that she had married the wrong man. People ditch their families all the time. Cerita dimulai dengan Howard Wakefield, seorang pengacara yang terbilang cukup sukses dalam karirnya. Setelah kesibukannya seharian, malam itu dia memutuskan untuk pulang menggunakan kereta agar bisa beristirahat. Namun sayangnya, kereta yang dia tumpangi tiba-tiba berhenti karena gangguan kelistrikan. Dia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mungkin karena kecapean bekerja seharian, ketika menyusuri jalan yang gelap dan kosong, dia pun merenungkan makna kehidupan dan juga rutinitasnya yang terasa seperti beban yang tidak pernah berakhir. Setibanya di depan rumah, dia melihat seekor rakun menyelinap masuk ke gudang. Dia pun mengikutinya ke loteng untuk mengusirnya. Kemudian setelah binatang itu pergi, dia baru menyadari bahwa sebuah jendela menghadap ke bagian belakang rumahnya. Kemudian melalui jendela tersebut, dia melihat istrinya yang bernama Diana dan kedua putrinya yang baru selesai makan malam. Untuk sesaat, dia pun terdiam melihat pemandangan tersebut. Sebenarnya, dia bisa saja mengetuk pintu, menjelaskan keterlambatannya kemudian berkumpul dengan keluarganya. Namun entah kenapa, alih-alih berkumpul dengan keluarganya, dia memilih untuk mengamati keluarganya dari jauh. Dan mungkin karena ingin melihat reaksi keluarganya saat dirinya tidak ada, malam itu dia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Why go in there now? Pagi harinya dia bangun kesiangan dan bersiap untuk pulang ke rumah. Akan tetapi langkahnya terhenti saat membayangkan istrinya yang akan menuduhnya macam-macam. Dan betapa sulitnya meyakinkan istrinya tersebut bahwa dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Lalu karena ego dan harga diri, dia pun memutuskan untuk menunggu istrinya berangkat kerja dulu. Postpone my entrance till my wife had gone off to work. Kemudian setelah kembali ke loteng, dia melihat Diana mulai panik karena dirinya yang belum juga pulang. Di sana Howard justru merasa terhibur atas reaksi istrinya tersebut dan ingin membuat istrinya merasakan bagaimana rasanya kehilangan dirinya. Dan tidak sampai di situ saja, Howard pun semakin puas saat melihat Diana mengecek garasi dan melihat mobilnya masih ada. Dan dari situlah dia memutuskan untuk tetap bersembunyi selama yang dia bisa. Keesokan harinya, kekhawatiran Diana berubah menjadi ketakutan saat dia menelepon kantor dan teman-teman Howard namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dan sebagai upaya terakhir, dia pun meminta bantuan polisi yang tentunya membuat Howard semakin tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Setelah polisi itu pergi, Diana pun tidak kuasa menahan tangis. Melihat itu, perasaan bersalah pun muncul dalam diri Howard. But then, the widow Babs, right on cue. Namun tiba-tiba mertuanya yang dia benci datang dan menghasut Diana bahwa Howard pasti pergi dengan wanita lain. Untungnya Diana tidak termakan hasutan ibunya tersebut karena mobil dan juga buku cek milik Howard masih ada di rumah. Lalu setelah Diana pergi bekerja, Howard memanfaatkan momen tersebut untuk masuk ke rumah dan mengambil makanan, membersihkan diri, dan juga berganti pakaian sebelum dia juga berangkat ke kantor. Akan tetapi keputusannya berubah saat menyadari betapa tenang hidupnya saat dia terlepas dari semua tanggung jawabnya selama ini dan menjadi bukan siapa-siapa. Dia pun menghapus semua jejaknya, mengambil bekal makanan, kemudian kembali ke gudang, tempat di mana dia menemukan ketenangannya. Kemudian memanfaatkan barang-barang yang tersimpan di sana, dia pun menata tempat tinggal barunya tersebut agar menjadi lebih nyaman. Oh my God, that looks good. Malamnya dia kembali mengamati keluarganya. Namun berbeda dari sebelumnya, malam itu ada banyak tamu ke rumahnya untuk memberikan support pada Diana yang bisa dibilang sedang berduka karena suaminya telah menghilang. Lalu Diana yang sudah tidak kuat menahan emosinya pergi keluar untuk menenangkan diri. Sebenarnya Howard bisa saja pulang saat itu juga dan membuat epic comeback. Namun dia tidak mau itu karena dia masih ingin menikmati momen di saat semua orang merindukan kehadirannya.
Akan tetapi dia pun harus menerima konsekuensi atas permainannya ini. Dengan persediaan makanan yang menipis, dia pun harus mencari sisaan makanan dari tempat sampah agar tetap bertahan hidup. Bisa dibilang loteng gudang itu sudah benar-benar menjadi rumahnya. Sementara itu, keluarganya yang selalu memberikan kehangatan baginya sekarang mulai terasa seperti sesuatu yang jauh. There you are. Suatu malam, seperti biasa, dia mengorek tempat sampah untuk mencari makanan. Dia bahkan berkelahi dengan gelandangan lain hanya demi mendapatkan sesuap nasi. Setelah sepenuhnya melepaskan diri dari kehidupan lamanya, rutinitas Howard sekarang hanyalah menyaksikan aktivitas keluarganya dari kejauhan. Khususnya Diana, yang tampak kerepotan mengurus semua pekerjaan rumah sendirian seperti membuang sampah, membayar tagihan listrik, asuransi, dan tagihan lainnya. Property taxes, life insurance. Dan dia berharap setelah ini istrinya akan lebih menghargainya setelah merasakan sendiri betapa beratnya peran dan tugas seorang kepala keluarga. Kemudian tontonan pun semakin menarik saat temannya yang bernama Ben kembali mengunjungi Diana. Awalnya Howard menjadi emosi saat temannya tersebut mencoba untuk merayu istrinya. Namun dia terlihat puas saat melihat respon Diana yang menolaknya. Oh, Ben. Kemudian dia teringat akan awal perkenalannya dengan Diana. Sebelum menikah dengannya, Diana ternyata berpacaran dengan teman Howard yang bernama Dick Morrison. Dirk sendiri terkenal sebagai orang yang ambisius dan ingin selalu menjadi lebih dibandingkan orang lain. Dirk Morrison. Dan untuk memberi pelajaran pada temannya tersebut, Howard pun mencoba merebut Diana dari temannya secara diam-diam. Hi, Diana. Awalnya Diana menolak ajakan Howard, namun tentunya sebagai pengacara handal, Howard sangat ahli dalam hal manipulasi dan persuasi. Sehingga tidak butuh waktu lama sampai akhirnya Diana pun jatuh ke pelukannya. Sebenarnya saat itu Diana masih bimbang antara memilih Howard atau Dirk. Till I made a genius, and I mean strategic move. I knew Dirk would do something stupid. Namun dengan licik, Howard menyusun skenario agar Dirk melakukan kesalahan yang membuat Diana membencinya dan berpaling sepenuhnya kepada Howard. Poor baby. Dia pun bertanya pada dirinya sendiri apakah dia hanya menikahi Diana karena dia sayang atau hanya ingin menjatuhkan temannya saja. I just want you to want me. Dan entah sudah berapa lama dia menghilang, sekarang Howard seperti sudah kehilangan identitasnya sendiri. Howard sudah bukan lagi dirinya yang dulu. Dia tidak lagi peduli pada penampilannya, pakaian rapi yang biasa dia gunakan pun sekarang sudah lusuh. Seakan-akan dia sudah kehilangan jati dirinya sendiri. Well, you know what? I don't have to listen to you. Yes, you do. Suatu pagi dia terbangun karena mendengar kedua putrinya masuk ke gudang. Untungnya sebelum mereka naik ke loteng, Howard membuat suara binatang dan berhasil membuat mereka lari ketakutan. Beberapa minggu sejak kepergiannya, Howard mulai menyadari bahwa Diana mulai mengalami kesulitan finansial. Hal itu terlihat dari makanan murah yang dia beli. Bahkan Diana kembali menjadi instruktur tari untuk mencari penghasilan tambahan. Namun terlepas dari semua itu, baik istrinya maupun kedua putrinya sepertinya sudah mulai terbiasa dengan ketidakhadiran Howard di tengah-tengah mereka. Howard sendiri bahkan merasa jika sebenarnya mereka lebih bahagia tanpa kehadirannya. How was school? There's no point denying it. They're much happier without me. Kemudian pertanyaan lain pun muncul di benaknya. Bagaimana jika istrinya menjual rumah tersebut? Dan sampai kapan dia akan melanjutkan permainan ini? Lalu jika dia memutuskan untuk kembali, keluarganya sudah pasti tidak akan terima jika alasan dia menghilang selama ini hanyalah untuk memberi pelajaran kepada istrinya tentang betapa pentingnya perannya di rumah itu. How far am I willing to let this go? Beberapa bulan kemudian, istri dan kedua putrinya mulai menyingkirkan barang-barang Howard dari rumah. Dia pun mulai khawatir apakah mereka sudah memutuskan untuk melupakan dirinya sepenuhnya. Karena jika demikian, maka itu adalah hal yang paling menakutkan bagi diri Howard. Dia pun mulai menanyakan kenapa dia melakukan semua ini kepada keluarganya. Melihat dirinya yang sekarang, dia sudah bukan lagi seorang pengacara, sosok ayah bagi kedua putrinya, atau suami bagi Diana.
Namun yang pasti sekarang dia mencintai Diana dan keluarganya lebih dari sebelumnya. I love my wife now as I've never loved her before. Dan jika dilihat dari gestur dan juga senyumannya, Diana sepertinya sudah menemukan pria lain yang memberikannya kebahagiaan. Dari situlah Howard benar-benar menyadari bahwa sekarang sudah terlambat baginya untuk pulang ke rumah. Kemudian pada malam Natal, dugaannya pun terbukti. Saat itu Diana tampak sibuk sekaligus terlihat bahagia saat mendapatkan sebuah karangan bunga. Dan jika dilihat dari penampilannya, sepertinya dia sedang menunggu kedatangan seseorang yang spesial. Dan yang membuat Howard semakin terpukul, pria beruntung tersebut adalah Dirk Morrison, mantan pacar Diana sekaligus teman lamanya sendiri. Dirk Morrison. Melihat kedekatan mereka, hatinya pun semakin hancur. Dia pun bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah karma atas perbuatannya dulu yang dengan sengaja memisahkan mereka. Meskipun dia menyadari bahwa dirinya sudah tidak memiliki tempat lagi di rumah itu, dia tidak bisa berdiam diri saja melihat pria lain merebut Diana darinya. Lalu dengan sedikit harapan yang tersisa, dia pergi ke butik untuk membeli pakaian baru. Setelah itu, dia pergi ke salon langganannya untuk mengembalikan penampilannya. Dari luar, dia sekarang sudah menjadi Howard Wakefield yang dulu. Namun saat dia berjalan mendekat, sedikit keraguan pun muncul di benaknya. Apakah Diana dan kedua putrinya akan bahagia setelah melihat kepulangannya? Atau malah sebaliknya? Dan demikianlah akhir cerita dari film ini. Tidak jelas apakah Howard kembali diterima atau tidak. Namun yang pasti dia menyadari bahwa selama ini bukan istrinya lah yang perlu diberi pelajaran, melainkan dirinya sendiri yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dari semua hal yang terjadi di sekitarnya. Dan demikianlah akhir cerita dari video ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menontonnya sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.